Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di acara kita SOT di edisi 68 pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020, satu hari sebelum Idul Adha, Idul Kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan berbicara bersama dengan tema KKN alternatif di masa pandemi, sinergi MA. Bapak Ibu yang berbahagia, agar bagian dari catur dharma perguruan tinggi kita, terutama dalam konteks pengabdian masyarakat, itu bisa membawa kemanfaatan bagi persyarikatan, bagi umat, dan bagi bangsa, sehingga kita melaksanakan Coffee Talk di siang ini. Harapan kita semua tentu saja ke depan kita bisa semakin kolaborasi, apalagi ketika pandemi ini kan menyebabkan mahasiswa kita tidak bisa balik ke kampus misalnya, jadi KKN-nya se-Indonesia. Kita kedatangan 4 tamu istimewa. Yang pertama adalah Dr. Insinyur Gatot Supangkat, Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Insinyur Tri Yuni Hendrawati, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang ketiga adalah Bapak Samsul Bahri Bahar STMT, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Buton. Kemudian yang terakhir adalah Mas Bahtiar Dwi Kurniawan, MPA, Sekretaris Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, Mas Budi Santoso dan semuanya di MCCC, terima kasih sudah memberikan amanah kepada saya untuk membawai forum ini. Kami berharap acara ini nanti ada semacam rencana tindak lanjut, semoga kita bisa berkolaborasi, teman-teman di MCCC, Mas Budi Santoso, dan teman-teman pasti sangat akan senang sekali kalau program-program MCCC bisa dikolaborasikan dengan KKN di kampus Bapak Ibu. Dan saya yakin teman-teman di MCCC juga sangat senang sekali untuk menyiapkan konten yang bisa digunakan untuk KKN di masa pandemi ini, atau mungkin bahkan nanti ketika pandemi misalnya sudah berlalu, kita bisa terus untuk berkolaborasi. Ada menarik yang dilakukan oleh dengan melakukan KKN online yang memecahkan rekor muri dari Mas Budi Santoso dan teman-teman di MCCC untuk mengundang Ibu Dr. Tri Yuni Hendrawati. Nah, kesempatan pertama kita akan mengaturkan kepada Ibu Dr. Tri Yuni Hendrawati untuk sharing. Monggo Bu Yuni. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak di dalam proses ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam dan salawat kita selalu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad junjungan kita. Semoga kita selalu dimudahkan dan sehat selalu di masa pandemi. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah diantarkan oleh Pak Fajar bahwa memang di masa pandemi ini adalah saat yang istimewa. Artinya bahwa kita akan tinggal atau kita akan mengambil peluang dari suatu kegiatan. Nah, alhamdulillah juga saat ini saya akan bersharing tentang adanya KKN online di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kalau KKN online di UMJ waktu itu terpikir di kami beberapa bulan pada saat hari, kemudian kami juga oleh Menteri BRIN, jadi oleh Profesor Yamanta untuk melakukan kegiatan ini secara online. Kemudian kami buat formnya hanya dari KKN online ini berdasarkan ini yang pertama kali. Nah, kemudian tata kelola di dalam KKN kita sudah full daring. Jadi kenapa kami berani untuk melakukan penghargaan rekor muri, Bapak Ibu semuanya. Di tata kelola kami jadi memungkinkan mahasiswa untuk bisa tinggalnya. Karena pesertanya itu dari 20 provinsi,
provinsi. Sertifikat mahasiswa, Depmuda, lalu pendidikan dari apa namanya KKN ini tidak berhenti saja setelah KKN, tetapi kami mempublikasikan di dalam seminar nasional yang difasilitasi. Kemudian juga Ibu, mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu. Mic-nya mungkin dipegang speakernya. Mungkin ikut bergerak jadian. Kemudian di dalam ini KKN kami juga kami melakukan panduan semua yang ada itu kami submit di dalam kkn.umj.ac.id. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat apa namanya sistem kami seperti apa, kami open source. Jadi kami tidak menyembunyikan apapun. Jadi silakan teman-teman mengakses kepada semua panduan ada di situ, termasuk panduan medsos dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, di UMJ tahun ini 1.245. Jadi kami mengadakan untuk per semester nantinya. Kemudian KKN online UMJ juga berada di 20 provinsi seluruh Indonesia. Kemudian mengenai program kerja. Program kerja daripada KKN online ini ada beberapa kegiatan di mana kami bagi menjadi kegiatan wajib dan kegiatan yang sifatnya suplemen. Kegiatan wajib adalah UMJ. Jadi kami apa namanya mahasiswa melakukan kegiatan pembagian sembako gratis kepada para masyarakat di sekitarnya. Kemudian untuk pendampingan dan pembuatan video termasuk pendampingan IKM, kami juga telah mempunyai mitra. Mitra yang ada diantaranya adalah Pemprov DKI Jakarta, di mana Pemprov DKI Jakarta dan juga Perserikatan Kader Bangsa dan lain-lain itu memberikan tugas kepada mahasiswa sifatnya adalah bekerja sama dengan siswa tidak DKI, tapi penugasannya penugasan program yang ada di Pemda DKI. Kemudian di dalam proses alur kegiatan juga kami memakai nanti silahkan untuk melihat di laman kami termasuk alur kegiatan online ini semua kami lakukan dari mulai pendaftaran dan lain-lain sampai kepada nanti penilaian oleh DPL melalui laman kkn.umj.ac.id. Nah, kemudian ada satu yang unik di sini adalah bahwa kami mengembalikan dana mahasiswa berupa kuota mahasiswa dan juga bantuan program, di mana bantuan program yang diberikan kepada mahasiswa kami atas kebijakan rektor, maka kami kembalikan sehingga mahasiswa akan lebih leluasa di dalam membuat programnya. Nah, tetapi kami juga mempunyai beberapa dana yang nanti akan dikerjasamakan. Nanti ke depan Pak Fajar barangkali nanti dengan teman-teman MCC kami lebih berkolaborasi lagi untuk semester yang akan datang. Kemudian dari kegiatan monitoring evaluasi secara online, kemudian penggunaan media sosial di mana ternyata yang paling banyak dilakukan adalah Instagram sebanyak 100%, YouTube 95%, Facebook 70%, dan Twitter 20%. Nah, ini akan kami monitor terus sampai di akhir tanggal 30 Agustus 2020. Nah, kemudian record daripada capaian medsos karya mahasiswa, salah satunya akan menjadi suatu sistem di mana akan menjadi sistem untuk promosi, baik promosi kampus ataupun promosi daripada mitra kita. Nah, dengan demikian maka diharapkan bahwa mahasiswa UMJ mencapai daripada proses kreatif, kemudian mereka juga diterima di masyarakatnya, memberdayakan masyarakat,
dengan tetap memakai prosedur COVID-19. Dengan demikian Pak Fajar, barangkali yang kami sampaikan dari LPPM UMJ, semoga kami juga mampu berkolaborasi nanti ke depan dengan MCC dan juga dengan lembaga-lembaga lain di dalam proses kreatif ini. Terima kasih Pak Fajar, waktu kami kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih sekali Bu Yuni untuk Bapak. Ini menjadi sebuah referensi bagi kita untuk melakukan KKN di masa depan, yaitu berbasisnya kita akan menyimak pemaparan dari Bapak Samsul Bahri Bahar, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Buton. Kepada yang terhormat Bapak Samsul Bahri Bahar, kami silakan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sigit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak suara saya Pak? Dengar Pak, jelas Pak. Saya buka dulu slide-nya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan coba secara singkat memaparkan bagaimana kondisi UM Buton yang di wilayah tengah ini. Memang terus terang kami akan melakukan KKA di masa pandemi ini, kurang lebih ini ada sekitar awal Agustus jadwalnya atau skedulnya kami. Memang ada beberapa referensi yang kami adopsi dari perguruan tinggi lain, baik dari PTM sendiri maupun PTM-PTM yang lainnya. Yang pertama itu tema kegiatan kami di UM Buton dalam melaksanakan KKA itu yaitu aktualisasi fungsi dan tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam mitigasi COVID-19. Dalam kegiatan KKA ini, mahasiswa kami sebenarnya lebih cenderung atau kurang lebih 90% itu keberadaannya ada di pulau-pulau kecil, Pak. Jadi terus terang saja kita bingung ini apa melalui daring atau luring. Tapi rencana kita kurang lebih kemarin dulu komunikasi daring dan luring di tempat-tempat yang bisa ada signal bisa dilakukan secara daring. Yang tidak ada ini mungkin kita menggunakan jaringan handy talking atau HT. Ya, ini kemungkinan yang kita akan lakukan. Kemudian tujuan dari KKA kami ini sebenarnya sama dengan perguruan tinggi lain, untuk meningkatkan kesiapan masyarakat akan pentingnya pencegahan COVID dalam menghadapi pandemi. Yang kedua yaitu dan mencari solusi di masa normal baru ini. Dan yang ketiga itu salah satunya itu melaksanakan catur dharma dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sasaran program dari KKA ini selain masyarakat desa, mahasiswa juga perguruan tinggi. Kemudian desainnya. Jadi desain dari KKA kami ini pertama itu mahasiswa melaksanakan program di daerah asal atau tempat tinggal masing-masing dengan melampirkan surat persetujuan dari pemerintah setempat. Kenapa kita menggunakan persetujuan dari pemerintah setempat ini? Karena pada umumnya mahasiswa kami ini ada satu daerah atau kampung ya, kalau di sini kan disebut kampung bukan desa ya, hampir kurang lebih 50 jumlah mahasiswa satu kampung. Nah ini karena banyaknya jumlah mahasiswa ini, kami akan serahkan kepada masing-masing mahasiswa untuk pulang kampung. Nah ini makanya kita minta persetujuan. Walaupun kerjanya mereka nanti secara individual.
Kemudian durasi kami, memang kami selama ini sekitar kurang lebih hampir 2 bulan. Ini kita press jadi 35 hari. Kemudian kegiatan ini tidak berbentuk tim, jadi mahasiswa yang KK ini kita seperti yang lalu-lalu itu, ini banyak perubahan seperti perguruan tinggi lainnya itu tidak berbentuk tim, tapi berbentuk individu masing-masing. Namun dimungkinkan itu saling bekerja sama. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kalau di suatu desa atau kampung itu 5 orang, nanti mereka mengatur. Jadi kami berikan kebebasan kepada mereka. Membagi kelompok per 3 orang atau jalan sendiri-sendiri. Sepanjang itu mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan COVID, penanggulangan COVID di wilayah masing-masing, tetap kita terima. Kemudian setiap kegiatan KKA mahasiswa di lokasi ini tetap dilaporkan kepada DPL-nya via daring. Kalau tidak via daring, ini kita upayakan melalui HT. Jadi tiap itu biasanya komunikasi sebagai pengganti HP itu menggunakan HT. Kemudian yang berikutnya, protokol kesehatan ini walaupun jumlahnya mereka banyak nanti, tetap kami fokuskan, kita titik beratkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dengan interaksi. Jadi kita tetap menyampaikan kepada mereka untuk meminimalisir interaksi, kecuali untuk program-program layanan kesehatan, pendataan, dan aktivitas jenis lainnya. Salam. Yang berikutnya output atau kegiatan dari KKA Buton ini, kami beri kebebasan mereka baik berupa video pembelajaran dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat maupun bisa bergabung kepada relawan yang ada di kampung. Karena ada beberapa desa di sini, kami mungkin sama dengan di tempat lain itu membuat sebuah tim atau relawan dalam penanggulangan penyebaran COVID. Nah, itu juga bisa gabung kebebasan mereka. Kemudian satu kegiatan bisa mendistribusikan atau membantu pendistribusian bantuan alat-alat hasil dan sebagainya. Kalau untuk contoh-contoh kegiatan sosialisasi, ini yang kami sampaikan kepada mereka juga, bisa berupa pamflet, spanduk, atau apa sebagai informasi untuk pencegahan penyebaran COVID di wilayah atau di kampungnya masing-masing. Oke, saya kira itu Pak Fajar, sementara dari saya singkat ini, karena memang kami barusan 2 hari yang lalu baru bisa memutuskan model apa yang akan kita terapkan di dalam KKA ini. Ya, makasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak, ada insight yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu sempat viral ada siswa di Nusa Tenggara Timur pembelajarannya dengan menggunakan HT. Jadi ini apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di UM Buton bisa jadi akan viral ke depan, yaitu dengan membuat KKN-nya dengan melalui HT. Ini menjadi sesuatu yang saya yakin punya nilai besar. Terus yang lain adalah bahwa yang menarik adalah tentang bagaimana kemudian pengisian konten tadi, mungkin ke depan nanti bisa berkolaborasi dengan Mas Budi Santoso dan teman-teman di MCCC. Selanjutnya kita masuk ke pembicara ketiga, kepada Mas Bahtiar Dwi Kurniawan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kami silakan. Monggo Mas Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, Pak Budi, dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Saya akan menyampaikan beberapa
pikiran terkait dengan bagaimana seandainya segala kegiatan yang ada di lingkungan akademik di UMY ataupun di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu bisa connect dengan tarif lebih variatif ya, berdasar situasi dan kondisi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat. Itu mungkin kontribusi real daripada sivitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Saya share screen gimana ini? Coba, sebentar. Saya share screen, maaf. Saya pindah laptop, jadinya saya harus nyari dulu nih. Oke. Saya kirim ke Pak Fajar aja ya filenya. Bisa, udah jadi co-host kok. Langsung dari Mas Batiar. Oh, tahu kok nggak bisa belum aja. Share screen, oke. Ini bisa nggak? Nah, sabun Mas. Oke. Jadi seyogyanya misalkan KKN itu bisa disesuaikan ya, bisa lebih variatif ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup masyarakat. Misalkan yang lebih krusial lagi adalah bagaimana peran PTMA itu dalam pengabdian masyarakat itu bisa mendukung ataupun memperkuat program-program persyarikatan Muhammadiyah, misalkan dalam amanah Muktamar Muhammadiyah itu diamanatkan untuk pertama pengembangan kawasan 3T. Ini beberapa kampus sudah mulai ya, sudah masuk beberapa tahun ini, termasuk UMY juga ada KKN khusus termasuk dengan ini. Terus misalkan program terkait dengan memfasilitasi kelompok rentan ya, manula, balita, stunting, nah, seperti itu juga banyak diprogramkan oleh Aisyah ya, bagaimana Muhammadiyah peduli pada kelompok rentan. Dan yang mendapat penguatan di dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 itu adalah bagaimana Muhammadiyah itu bisa lebih menguatkan perannya kepada kelompok-kelompok penyandang disabilitas atau kelompok difabel. Nah, terus yang di era COVID sekarang ini, Muhammadiyah mencanangkan program ketahanan pangan. Nah, bagaimana kalau seandainya PTMA kita itu bisa juga mendukung program-program KKN-nya dalam rangka mensupport ketahanan pangan bagi masyarakat yang terdampak COVID itu. Slide yang ketiga misalkan, ini ditujukan untuk memperkuat gerakan Muhammadiyah di akar rumput atau di masyarakat secara umum ya. Ini Muhammadiyah memang paradigma ataupun cara berpikir amaliyahnya itu memang sangat kuat ya. Jadi Islam yang dipahami Muhammadiyah itu Islam yang memberikan rahmat, memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sehingga amal saleh yang dipahami oleh Muhammadiyah itu dijawantahkan dalam bentuk amal usaha dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup daripada umat dan masyarakat. Nah, ini bagaimana KKN-KKN kita juga bisa di-develop ke sana. Terus yang kedua adalah ini untuk menumbuh kembangkan empati, kepedulian sivitas akademika terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga nanti tidak ada lagi klaim kampus itu sebagai menara gading ya gitu. Kampus itu sebagai yang sangat tinggi itu, awang-awang atau abstrak. Sehingga kampus juga bisa membumi berpijak kepada basis masyarakat dan persoalan hidup yang dialami oleh masyarakat. Nah, ini penting pertama sebagai kontribusi real dan yang kedua adalah sebagai pembelajaran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa.
Nah, karena soft skill itu akan banyak didapat di dalam KKN ya. KKN yang soft skill komunikasi, ya, interpersonal, bagaimana berbicara dengan orang yang berbeda opini, berbeda maksud, berbeda kebiasaan dan sebagainya itu diasah di dalam pembelajaran KKN itu. Leadership-nya, ya, bagaimana membangun jejaringnya, bagaimana memecahkan persoalan hidup masyarakat seperti itu soft skill yang mungkin tidak bisa kita berikan, kita ajarkan di kampus yang bisa didapat ketika mengalami terjun langsung ke masyarakat. Dan kalau yang agak mulu-mulu adalah bagaimana berpartisipasi ya kalangan akademisi kita ini untuk membantu bangsa dan negara. Slide keempat itu bisa kami buat bagaimana seandainya kalau saat perguruan tinggi itu memperkuat jejaring dengan persyarikatan, dalam hari ini adalah program-program persyarikatan, dalam proses pemberdayaan itu alur geraknya bisa kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah, Muhammadiyah, perguruan tinggi, pemerintah, Muhammadiyah, dan yang terakhir mungkin adalah korporasi atau perusahaan atau dunia usaha. Yang disebut dengan triple helix itu. Triple helix itu yang bagaimana hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah dengan dunia usaha itu link and match seperti itu. Nah, sehingga nanti Majelis Pemberdayaan Masyarakat bisa connect dengan LPM atau LP3 atau apa yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu, nanti saling memperkuat sehingga nanti eksternal force-nya itu dari pemerintah, dari dunia usaha seperti itu. Nah, kalau dari Muhammadiyahnya bisa kita maksimalkan dari struktur Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, bahkan warga ataupun komunal atau masyarakat itu menjadi kekuatan tersendiri. Bisa juga misalkan KKN bisa di-channelingkan dengan lembaga-lembaga donor atau lembaga-lembaga penyandang dana itu ya, sehingga nanti bisa lebih luas lagi ya, tidak hanya triple helix, mungkin pentahelix dan helix yang lain kalau dalam dunia akademik seperti itu. Nah, itu mungkin yang saya tawarkan bagaimana LPM PTM itu dalam program pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, pengabdian itu bisa berkoordinasi dengan dengan Muhammadiyah, khususnya mungkin adalah majelis atau lembaga yang berhubungan dengan program-program pemberdayaan yang ada di PTM. Kalau seandainya nanti terkait dengan isu keagamaan, ya nanti dengan majelis tabligh, dengan isu pengembangan cabang dan ranting dengan LPCL, terkait dengan isu perempuan dan anak nanti dengan Aisyah atau dengan NA, pun dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri ya, yang nanti program-programnya bisa diarahkan pada peningkatan taraf hidup daripada masyarakat. Nah, kalau seandainya KKN ini dilaksanakan ya, yang jelas mungkin tugas mahasiswa slide kelima itu adalah tentu kalau kampus saya di UMJ ya, mahasiswa saya akan saya dorong untuk senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UMY seperti itu. Terus yang kedua adalah bagaimana mendayagunakan segenap ilmu pengalaman selama kuliah untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang ketiga yang tentunya adalah ada kontribusi, ada peran yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Nah, bagaimana program pemberdayaan masyarakat di KKN era COVID-19? Saya tawarkan di slide yang terakhir, yang ke-6 itu adalah pertama, karena ini era COVID, bisa diarahkan untuk penyadaran pada masyarakat terkait dengan hak dan kewajibannya. Kampanye hidup sehat, hidup bersih, ya, terkait dengan penyebaran virus, distancing, ya, dan sebagainya itu
semakin perlu ya. Sekarang ini sebenarnya gara-gara isu ataupun wacana new normal itu sekarang setelah Lebaran itu praksis di berbagai tempat termasuk di Yogyakarta itu sudah hampir kayak normal betul. Awalnya masyarakat itu sudah waspada, sudah sangat prudent ya, hati-hati. Setiap kampung di lockdown, dibuat portal, dijaga, diperiksa dan sebagainya. Sekarang setelah Lebaran itu karena ada wacana new normal, sekarang portal-portal dibongkar, sudah nggak ada yang jaga, sudah ada yang nggak meriksa. Masjid-masjid sudah pada dibuka, jadi hampir nyaris normal. Nah ini sebenarnya berbahaya ya. Muhammadiyah khususnya mungkin perguruan tinggi perlu ya memperkuat lagi penetrasi kampanyenya kepada masyarakat bahwa kita harus senantiasa waspada, wabah belum berakhir dan kita tetap harus berupaya memerangi supaya virus ini penyebarannya tidak semakin mengkhawatirkan. Nah sekarang kenapa semakin menaik? Karena terbuka wacana untuk norm didukung oleh program-program pemerintah yang sebenarnya ya mengarah atau bahkan mengarahkan untuk kehidupan normal itu. Nah jadi menjadi penting ya nanti kalau seandainya ini tidak diperhatikan atau perguruan tinggi juga tidak punya peran lebih kuat lagi untuk memberikan penyadaran pada masyarakat bagaimana bahayanya virus dan bagaimana upaya-upaya pencegahannya, saya kira nanti akan berbahaya gitu ya. Mungkin juga bisa KKN pembelajaran ya, bisa kemarin berita-berita bagaimana problem kuota, problem sinyal, problem terkait dengan pembelajaran online itu menjadi malah mungkin anak-anak cerdas kita di perguruan tinggi ini bisa kita daya gunakan untuk memberikan technical assistant atau pendampingan pembelajaran atau memberikan fasilitas dukungan, fasilitas kepada warga-warga atau anak didik, anak-anak yang sekolah di kampung-kampung mereka. Jadi nanti bisa juga nanti KKN itu menjadi pendamping belajar bagi adik-adik siswa yang sekarang belajar online ya. Nah, tentu juga memperhatikan protokol kesehatan itu. Saya dapat share-sharean informasi WA itu terkait bagaimana mensiasati problem membengkaknya pulsa ya bagi warga yang punya anak-anak sekolah daring. Kalau 1 gimana, 2, 3. Kalau anaknya 4 sekolah semua daring semua itu butuh pulsa yang sangat banyak tentunya. Belum lagi gadgetnya. Kalau bapak ibunya kerja, kalau pakai HP bapak ibunya, anaknya belajar pakai komunikasi ketika pembelajaran daring. WA itu disiasati ada pendamping di Jawa Barat itu ya di rumah warga yang luas yang dipecah maka misalkan di proyektor, layar-layar pembesar yang lain yang bisa dimanfaatkan secara besar sehingga nanti wifi-nya dihidupkan ketika pas belajar bersama, nggak belajar bersama dimatikan atau password-nya nanti diganti sehingga nggak sembarang orang bisa mengakses. Nah, itu technical assistant atau support facilities itu penting ya untuk membantu masyarakat dalam era COVID yang semuanya serba daring-daring seperti itu. Terus bisa juga anak-anak mahasiswa yang milenial kita yang di kampus-kampus itu mengembangkan digital marketing ya untuk pelaku-pelaku usaha rumahan ya. Ada kampanye bela beli produk teman sendiri, bela beli produk tetangga, solidarity buying dan lain sebagainya itu untuk memutar mata rantai ekonomi. Ya. Bagaimana anak-anak kita, misalkan kita bisa dorong untuk membantu warga dalam KKN-nya itu untuk marketing, ya, mengembangkan
digital marketing dan lain sebagainya, itu mungkin bisa membantu. Saya punya problem persoalan ketika kelompok dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu usaha-usahanya pada bermasalah. Gula, ya, gula batok, gula semut di Kulon Progo itu pusing menjualnya karena pembatasan sosial itu, karena bakul-bakul ataupun pedagang-pedagang itu nggak lagi mengambilin hasil gula batoknya karena ketakutan karena COVID itu dan pembatasan ruang gerak. Sehingga kita membantu untuk memasarkannya dengan apa? Dengan WA blasting, dengan apa itu saling menghubungi teman untuk membeli, akhirnya bisa terbeli gitu, bisa terdistribusi, termasuk problem Lombok kemarin yang di Bantul mengalami over ya produksi begitu sehingga dibantu market. Tapi memang harus hati-hati ya, kayak kasus di Bantul Lombok itu menjadi masalah karena ngeblasternya terlalu over sampai ke Amerika, sampai ke Prancis. Soal Lombok itu karena WA berantai itu akhirnya semua orang pesen Lombok ke komunitas petani Lombok itu, malah pusing dan malah nggak karu-karuan karena orang kasihan pengen membantu dan membeli Lomboknya. Nah, ternyata semua order, saking ordernya orang banyak karena WA-nya di blaster kemana-mana itu jadinya yang ada bagus masyarakat itu. Nanti pelaku usaha yang mengalami masalah distribusi ataupun pemasaran produk-produk usaha dan sekarang malam kesenjangan atau masuk bisa dibantu oleh adik-adik yang masih kita itu. Yang keempat mungkin ya advokasi kebijakan. Bagaimana adik-adik mahasiswa, anak-anak kita itu bisa diarahkan untuk membantu. Yuk, Bapak Ibu, mungkin kita, karena Mas Baiteri sebenarnya sudah mau selesai juga, kita lanjutkan ke Pak Gatot Supangkat, Ketua LP3M UMY. Sebagai catatan, hari kemarin, sehari sebelum ini, KKN UMY sempat viral di Twitter penerjunannya. Bahkan 5 besar itu trending Jogja itu dari postingan UMY, yaitu KKN UMY, UMY Jogja, dan UMY Mengabdi. Monggo Pak Gatot, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang dari PTM, ya dari PTM se-Indonesia, dengan apa? Dengan Mbak Yuni, ya, dan teman-teman yang lain yang kemarin sebenarnya sudah kami ketemu kemarin ketika UM Gresik yang mengadakan. Namun demikian, mudah-mudahan ya tidak bosan saja, karena ini semua adalah demi kita, jadi untuk Muhammadiyah lah secara keseluruhan. Baik, saya hanya mencoba, jadi mungkin biar tidak lama, saya tidak akan bicara tentang apa yang spesifik, saya hanya overview aja lah, nanti mungkin kalau perlu ya diskusi kalau ada teman-temannya. Beberapa tadi Mas dari Mbak Yuni, alurnya juga saya kira hampir sama. Kemudian secara spesifik tadi Pak Syamsul juga sudah menyampaikan berapa, kemudian Mas Bahtiar itu di MPM, tapi beliau partner saya jadi DPL di Papua, ya. Jadi yang disampaikan beliau itu sebenarnya sudah diwakili saya itu. Baik, saya akan mencoba ya mengapa ini harus kita lakukan. Jadi apapun kondisinya sebenarnya, ya, apapun kondisinya, kita ini apalagi sebagai umat Islam itu tidak boleh berhenti. Karena memang kemudian kita semua diciptakan individu dan kita bergabung dalam satu komunitas besar, yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah,
Oleh karena itu ya tetap harus bergerak, harus berusaha sedapat mungkin untuk apa ya, untuk kemudian bermanfaat aja lah ya. Karena memang kita diciptakan yang untuk bermanfaat. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, artinya ketika ada pandemi ya kita ya harus tetap bagaimana kita kemudian keberadaan kita memang bermakna di di kehidupan kita ini. Baik, saya mencoba untuk adaptasi. Jadi saya lebih senang menggunakan kata adaptasi ya. Selalu saya sampaikan apapun kondisinya manusia harus beradaptasi. Saya pun sudah pernah mengalami. Jadi ini hal yang biasa, tapi bagaimana kita beradaptasi itulah namanya ikhtiar. Ini bukan herd immunity ya. Kalau saya nggak terlalu juga dengan herd immunity, tapi adaptasi itu adalah ikhtiar, bentuk ikhtiar. Jadi ada upaya aktif. Hidup ya terserah, bukan. Tapi kita beradaptasi. Kenapa beradaptasi? Jadi virus ini nggak pernah hilang, ya. Virus itu nggak pernah hilang, karena virus ini juga dia itu antara mati dan hidup. Jadi dia selalu menyertai kehidupan, ya. Dan ini biasa, ini adalah makhluk Allah juga. Kalau kita lihat ya sampai saat ini, ini kok benar. Jadi saya kelihatan ya? Oke, kelihatan Pak. Tinggal Pak. Oke. Nah ini ini kan virus juga ya. Jadi, nah ini loh kondisi kita ini kalau Pak Bahtiar tadi bicara memang dan Kanwir sudah memutuskan kita mundur muktamar itu ya memang yang kita lihat itu bukan tren naiknya, tetapi pertambahannya sebenarnya ya sampai saat ini masih. Jadi kita nggak mungkin ini tampaknya hilang. Ini Jogja, ini trennya malah naik. Ya. Nah ini apa ya? Karena kita kemudian merasa saat ini kita lihat coba bandara tadi parangtritis di apalagi begitu ramainya, bahkan beberapa tidak pakai masker dan sebagainya. Nah ini artinya padahal pakai masker segala ini kan sudah dituntunkan Rasulullah, sudah. Ketika Rasulullah dulu sudah melakukan itu ketika bersin tutuplah. Nah, tutuplah. Ya, nah ini masker ini adalah satu sifat. Nah, jadi ini ya kondisinya seperti ini masih. Jadi jangan lengah karena sesuai ilmu yang saya pelajari juga virus ini juga makhluk sama dengan makhluk kita semua. Dia akan mencapai puncak. Kalau sudah sampai puncak itu baru turun. Tapi puncaknya ini ya sekitar nah ini terus enggak ya untuk kita bisa bermanfaat ya salah satunya kita ya namanya mengabdi di sini khusus kita bicara KKN ya tidak tiada henti lah. Kalau berhenti ketika kita sudah meninggal dunia saja ya sudah berpindah ya meninggalkan dunia berpindah ke alam lain itu baru kita nggak bisa di dunia, ya. Bahwa ini fungsi paling tidak saya ambil dua ini kalau KKN itu menjadi pintu masuk promosi dan pintu masuk dakwah ke kita, entry point. Maka ini harus dilakukan, apalagi punya nilai kayak gini, jadi fungsi kayak gini, itu harus kita lakukan. Apalagi kita di perguruan tinggi Muhammadiyah, ya, yang jelas-jelas sebagai organisasi, ya, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah. Jadi kalau kemudian kita tidak menyelenggarakan, tidak melakukan pengabdian, ya itu dipertanyakan sebenarnya. Dipertanyakan sebagai
warga perguruan tinggi, mau juga yang lebih lagi dipertanyakan sebagai seorang muslim dan dipertanyakan lagi sebagai hamba Allah. Itu yang jadi ini pintu masuk promosi dan pintu masuk dakwah ini penting banget. PTM maka di UMY sudah lama sejak 2008 waktu itu, dan sudah diterima oleh Pak Rektor waktu itu. Saya sendiri sebenarnya yang memang mengusulkan untuk menjadi program wajib, semua program studi. Alhamdulillah, karena kan saya gambarnya aja biar cepat aja nanti. Nah, oleh karena itu bagaimana kita harus melakukan adaptasi KKN di masa pandemi ini? Ini saya hanya saya lihatkan gambarnya aja biar cepat aja nanti kita diskusi aja. Kita saat ini tetap melaksanakan ada 3 yang paling mungkin kita lakukan. Jadi yang perlu mungkin teman-teman pahami bahwa pada kondisi seperti ini, satu hal yang harus kita pertimbangkan, kita tidak mungkin melakukan program KKN dengan skema yang reguler seperti biasanya. Jadi kita mengelola dengan berbagai program. Jadi itu kecil kemungkinan. Maka kita ambil fokus saja. Ini yang saat ini kita lakukan tematik kesehatan. Ya, tematik kesehatan. Artinya centering apapun itu pada kesehatan masyarakat atau wilayah di situ. Kemudian tematik UMKM yang baru aja kemarin kita berangkatkan di mana ya, di dunia maya dengan itu juga. Jadi kemarin dibuka oleh dengan sambutan juga prakata juga pengarahan dari Menteri Koperasi dan UMKM, dan siangnya kemudian ditindaklanjuti oleh foundernya OKOC, jadi Mas Solahuddin, ya, Sandiaga Solahuddin Uno. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya lebih dulu dari UMKM, Muhammadiyah Mengajar. Ini kita awali saat ini. Nah, ini nanti Muhammadiyah Mengajar ini memang spesifik untuk sekolah Muhammadiyah. Ya, spesifik untuk sekolah Muhammadiyah. Maka pesertanya itu adalah teman-teman di fakultas yang mengelola pendidikan. Nah, ini kami lakukan hanya di Kulon Progo dulu karena hasil riset kami. Jadi ini semua sebenarnya sudah kami lakukan, ya. Jadi riset sehingga kita pilih ini yang tempat ini yang harus kita lakukan dulu kita. Nah, ini jadi 3 tema ini harus kita lakukan dengan pertimbangan pandemi, maka kita spesifik temanya, jadi itu tematik kita buat tematik semua. Khusus Muhammadiyah Mengajar, ya nanti monggo kalau ini nanti sudah safe, maka nanti akan kita bawa semua ini kepada di konsorsium, ya LPPM PTM se-Indonesia. Nah, ini skema-skemanya aja, saya cuma sepintas saja. Nah, di dalam adaptasi KKN ini, pelaksanaannya ya kita bisa daring dan juga luring. Ini semi, yang ini juga kita lakukan. Karena ternyata setelah beberapa hari ini, kita evaluasi terus, ternyata memang yang paling sebenarnya mendekati, artinya mendekati baik itu hasil yang kita harapkan, yaitu daring dan luring. Artinya daring dan luring ini memang juga harus mempertimbangkan ketika luring, ya. Ya, seperti ini misalkan ya, adaptasi saat pandemi. Ini kan ya pengabdian ya, kemudian KKN, karena kita ada KKN PPM itu. Jadi ini sudah pakai masker, kemudian pakai face shield. Nah, walaupun sebenarnya yang lebih penting ya masker dulu. Kadang-kadang mungkin ada yang pakai face shield tapi tidak pakai masker, ya itu yang kurang benar nantinya. Karena virus ya kalau tidak ditutupi lewatnya hidung nanti bisa melompat dia ke situ.
Nah ini, jadi tapi kalau terpaksanya pakai daun kayak gini nih, kemarin kan sempat viral. Nah ini kalau ini yang benar-benar dia kemudian daring, ya. Jadi ini yang daring. Nah, jadi ini semi, jadi kita lakukan semi daring, ya, dan juga luring kita lakukan bareng. Hanya dengan pertimbangan kita berani melakukan yang luring itu dengan pertimbangan daerah tersebut, status daerah tersebut. Apakah memang aman, ya, hijau? Kalau dalam tanda petik hijau itu kita juga klasifikasi zona itu ya siapa yang menetapkan. Sebenarnya kan juga tidak ada ketetapan secara nasional, misalnya Menteri Kesehatan menetapkan itu dengan SK ini kan tidak juga. Kayaknya media yang lebih ya. Oke. Nah, kemudian ini yang KKN tematik kesehatan. Ini pada saat penerjunan beliau pengelola di dosen kedokteran, ya. Kemudian ini yang ketika luring, ya, ketika luring ini mahasiswa kedokteran ini dan juga DPL-nya, kemudian ketemu di masyarakat. Nah ini Nah ini yang ini orang yang sayangnya kemarin ini baru jujuk atau dengar suara dia mungkin lupa atau kemudian mengikut, tapi semua sudah kita harapkan seperti yang sampaikan Pak Bahtiar tadi. Ini jadi menurut saya jadi KKN tematik itu. Jadi jangan banyak-banyak program, hanya satu yang fokus saja. Ya. Nah, ini yang Muhammadiyah mengajar. Ini kemarin sebenarnya dibuka oleh ketua umum, tapi beliau kecapean saat setelah muktamar, maka kemudian digantikan oleh sekretaris, ya, PP Muhammadiyah, kemudian ya diisi oleh Sekum PP Muhammadiyah. Nah ini nanti ini bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk pembelajaran. Ini tentu dengan daring. Ini di sekolah Muhammadiyah. Jadi sekolah Muhammadiyah karena nah kita juga berikan bantuan mereka untuk untuk website, ya. Jadi kami sudah desainkan dan sudah jadi website untuk sekolah Muhammadiyah. Jadi website sekolah Muhammadiyah nanti di situ bisa untuk sistem pembelajaran, komunikasi, evaluasi, sehingga nanti Dikdasmen itu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Sehingga kita harapannya untuk Muhammadiyah mengajar ini itu agar kesenjangan sekolah Muhammadiyah itu tidak terlalu lebar, sehingga ketika kalau kita lihat coba SD itu banyak orang menyekolahkan SD di Muhammadiyah, tapi ketika SMP itu sudah terbatas. Pilihan sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyahnya itu terbatas, yang kualitasnya bagus. Kemudian SMA demikian, apalagi kemudian juga terus kemudian ke perguruan tinggi. Nah kita berharap harapannya ini nanti nyambung semua, ada benang merah mulai dari SD sampai perguruan tinggi, sehingga pilihan orang itu calon siswa itu ya kita mantap milih Muhammadiyah, itu sekolah SMP, SMA maupun perguruan tinggi Muhammadiyah itu mantap, dan dia yakin. Nah ini yang baru nanti harapannya kita bangun, sehingga ada 8 standar sekolah itu, yang standar ya manajemen itu nanti kita coba standar minimal 8 standar dari yang ditetapkan di sistem pendidikan nasional itu sekolah Muhammadiyah itu mampu, ya. Jadi walaupun dikatakan standar minimal itu bukan berarti minimal di dalam atau sak-sae, bukan, tapi ini minimal standar yang 8 itu tercapai kalau misalkan diakreditasi itu paling tidak sudah lolos dalam kriteria yang nanti A mengarah ke A, B atau A. Nah itu, jadi ya ini yang kemarin baru aja, jadi juga KKN pemberdayaan UMKM. Jadi saya kira ini alur-alurnya sama dengan Mbak Yuni yang sampaikan Mbak Yuni tadi. Nah, yang penting sebenarnya adalah kunci keberhasilan KKN di masa pandemi ini. Yang pertama itu memang harus
harus siap. Maka kami itu sebenarnya pernah berpikir, jadi sebelum ada kayak gini juga pernah berpikir setahun yang lalu itu sudah artinya pernah berpikir karena apa? Karena kebetulan UMY itu merupakan salah satu perguruan tinggi swasta satu-satunya yang menyelenggarakan SPADA yang dinilai oleh pemerintah itu bagus. Yang 4 itu adalah PTN, ya, 1 PTS yaitu UMY. Jadi kita sudah 2 tahun ya 2 tahun 3 tahun ini kita mengelola, memang di situ diharapkan kan sebagai seperti arahan dari Dikti waktu itu kan 40% ya diharapkan. Nah, hingga ketika ada seperti ini maka sebenarnya bagi kita nggak terlalu sulit. Ya, kita mengadakan kuliah secara daring. Nah, termasuk juga KKN ini. Nah, intinya ini yang penting, ketersediaan instrumen pemberdayaan. Ada panduan modul itu harus beres dulu, memang. Kemudian yang berikutnya adalah alat bantu komunikasi, internet, medsos. Tadi Mas Fajar sebagai sudah menyampaikan, dan kami alhamdulillah punya seperti Mas Fajar itu yang ahlinya komunikasi. Memang ini adalah yang kami lakukan KKN saat ini, yang proses penerjunan dan macam-macam ini kerjasamanya dengan ilmu komunikasi di mana Mas Fajar itu ada di situ. Kemudian perangkat komunikasi lain, maksud saya salah satunya nanti kita bisa hidupkan lagi. Tadi sebenarnya salah satu yang disampaikan oleh Mas Fajar itu kemarin juga saya sampaikan. Intensitas komunikasi antara DPL dan mahasiswa ini kita pantau. Kemudian intensitas mahasiswa dengan mitra dampingan. Nah, kalau 1 bulan, maka kita berharap memang dengan pertimbangan zona aman, maka mahasiswa memang cukup sekali. Kalau memang harus luring, ya pertemuan itu adalah cukup sekali ke UMKM, ya ke UMKM-nya atau ke sekolah. Cukup sekali, ya cukup sekali. Kita tidak karena satu kita harus mengendalikan itu juga. Jadi cukup sekali, dan kalau di UMKM kan sebenarnya tidak terlalu, paling-paling kan ketemu pemiliknya atau beberapa pengelola, paling 3 orang 4 orang itu bisa dilakukan. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah intensitas monitoring lembaga. Ini yang penting ya, ini kunci-kunci keberhasilan KKN di masa pandemi. Jadi semua harus kemudian berprinsip adalah saling mengingatkan. Ini tawasul hak, tawasul berbaik mahasiswa dengan mitranya, DPL dengan mahasiswa, maupun juga lembaga dengan DPL juga dengan mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi kita lakukan monitoring. Nah ini kan tadi yang Mas Fajar sampaikan. Tidak menutup kemungkinan kita dengan daerah-daerah yang sulit itu mungkin menggunakan ini, bahkan nanti kembali ke sini lagi pakai kaleng ini dengan pakai kaleng ini, kita bisa seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi kan sekarang pada pakai ini oke lah. Tapi kalau ketika terbatas, mungkin kita hidupkan lagi kan rapi ya, radio antar penduduk itu mungkin juga yang saat ini sebenarnya menjelmanya kan jadi ini. Ya, kita kemarin juga sudah launching podcast ya, podcast Empowering Talk ini untuk KKN online. Jadi di sini bisa ya berbincang-bincang. Ini ada Pak Aris itu selaku kepala divisi KKN, ya Mbak Opi itu yang sebagai broadcasternya, ya sebagai pengelola. Di situ ada 3, kita punya teman-teman dari salah satunya hostnya adalah Mbak Opi Novia Alia. Jadi ini juga itu Mas Fajar itu yang ngajari juga itu ya. Saya kemarin juga diajari. Jadi jadi bisa kita pakai ini khususnya. Jadi ada Instagram ya, juga ada YouTube khususnya KKN UMY. Ya, itu ada Anchor segala ini. Nah, yang penting di dalam masa pandemi ini itu adalah kita perlu melakukan kolaborasi dan sinergi. Sebagai contoh, besok tanggal 45 Agustus, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara daring dengan
kolaborator kita, kolaborator kami, yaitu satu Unimuda, ya Unimuda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ya kalau disingkat sebenarnya bukan Unimuda, ya, tetapi itu memang menjadi jargonnya teman-teman di sana. Unimuda itu sebenarnya Uni itu gabungan, ya muda itu semua yang tergabung di situ, semua yang berjiwa dan semangat muda itu, sehingga Unimuda itu katanya seperti itu. Kemudian besoknya tanggal 5-nya itu tanggal 4 dengan Unimuda, tanggal 5-nya dengan UM Kupang. Karena kami punya binaan, jadi punya ada KKN di 3T yang ini inisiasinya dulu dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat, itu Pak Bahtiar. Maka di Papua itu DPL-nya itu ya Mas Bahtiar sendiri. Nah, saya menemani gitu aja ya. Nah, ini jadi ini penting banget. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, sementara kita tetap bisa melakukan pembinaan, ya kita lakukan kolaborasi dan sinergi. Keuntungannya ini keterbatasan yang misalkan kita nggak mungkin ke sana, seperti saat ini saya punya riset juga dengan UM Bengkulu, saya kan nggak mungkin ke sana. Nah, teman-teman ini yang melakukan itu, ya, kemudian dengan protokol di sana kan akan lebih ya risikonya lebih kecil ya. Jadi mengeliminasi keterbatasan. Kemudian kebutuhan energi juga relatif rendah. Ya, kalau saya melakukan monitoring sekarang ke Papua sudah berapa, ke Kupang sudah berapa. Nah ini jadi energinya menjadi lebih rendah. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tadi otomatis kalau kebutuhan energinya rendah, efisiensi dan juga kemudian efektif nantinya. Kemudian meningkatkan output dan outcome. Ya tentu hasilnya dan juga luaran benar-benar yang kita harapkan itu betul-betul sesuai yang kita harapkan. Jadi tidak benar ketika wah nanti kan gimana kolaborasi dan sinergi itu apa yang bisa kita dapat, banyak yang kita bisa dapat. Maka ini penting banget, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kemudian yang terakhir keuntungannya adalah meningkatkan keberlanjutan. Nah ini cara ya kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan Mbak Ibu dan teman-teman yang lain yang ikut kemarin sudah. Ini ada jaminan ya siklus ya catur dharma bagi kita PTM catur dharma, kalau bukan yang lain ya tridharma. Siklus catur dharma inilah jaminan keberlanjutan baik KKN, pengabdian, riset ya. Jadi dari KKN kalau di tempat kami maka kemudian dosen itu kita tempatkan sebagai pembimbing atau DPL KKN di tempat yang sama selama minimal 3 tahun. Agar apa? Mereka bisa menindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian maupun juga riset ya di tempat itu. Sehingga jelas hasil yang kita inginkan itu jelas. Nah ini semua kegiatan ini kita bingkai dengan Islam ya dan perilaku Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak ada organisasinya tapi perilaku Muhammadiyah. Itu yang luar biasa yang tidak ada, saya kira sulit, saya kira mungkin ditemui ya yang lain. Jadi yang kita tampilkan adalah perilaku Muhammadiyah yang dimana perilaku Muhammadiyahnya adalah bersumber dari nilai-nilai keislaman. Nah ini jadi ketiga ini kita masukkan menginternalisasi di pendidikan dan pengajaran, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Jadi itu ya ini jaminan keberlanjutan KKN itu kita integrasikan. Ya saat ini saya juga sedang membuat integrasi real dari semuanya sampai juga ke produk inovasi dan saya kira demikian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa maju bersama dan bersama-sama maju untuk masa depan yang lebih baik dan berkemajuan. Ya, kalau walaupun toh sekarang sudah bisa kita pakai tadi empowering talk dan sebagainya pakai Spotify, tapi barangkali kita tetap butuh ya dalam kondisi tertentu kita butuh menggunakan HP maupun juga tadi kaleng yang disambung splatteran dan itu mungkin bisa dihidupkan radio komunitas itu dalam kondisi seperti ini. Terima kasih Mas Fajar, mohon maaf pada audiens semua, teman-teman semua barangkali ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada insight yang sangat menarik dari Pak Gatot, yaitu salah satunya memanfaatkan media konvensional yang tidak menggunakan
paket data seperti radio komunitas, seperti RAPI. Saya membayangkan seperti di pulau-pulau terpencil, di Buton mungkin bisa diterapkan untuk membangun radio-radio komunitas bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah yang melalui pengabdian kita atau di kampus-kampus PTMA yang lain. Jadi mungkin nanti akan bisa memecahkan rekor lagi PTMA mendirikan radio komunitas paling banyak se-Indonesia gitu. Insya Allah. Insya Allah, amin Pak. Kita masuk sesi tanya jawab. Luar biasa sudah ada pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Pak Agus Irfan. Kemudian selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Ardin untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Agus Irfan dari UM Cirebon, izin bertanya, satu, terkait lokasi KKN di era pandemi, apakah mahasiswa diterjunkan lokasi tertentu dan berkelompok atau bagaimana? Mengingat zonasi pandemi itu dinamis. Yang kedua, terkait program, apakah program sebaiknya per individu atau kelompok? Yang ketiga, usul untuk KKN di era pandemi ini, bagaimana kalau KKN ini bisa bersifat mikro, baik program maupun tema, maupun pelibatan mahasiswa KKM di tempat tinggal mahasiswa. Demikian, terima kasih. Nanti saya persilakan urut saja dari Bu Yuni yang pertama, kemudian Pak Samsul dan Pak Gatot. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ardin untuk mengajukan pertanyaan secara lisan. Monggo Bapak disilahkan dari UM Buton untuk unmute. Monggo Pak Ardin. Oke, Mas Budi, sambil Pak Ardin menyeting dulu, Mas Budi Santoso silahkan masuk. Mohon teman-teman di teknis dibantu Bapak Ardin. Monggo Mas Budi, disilakan. Baik, terima kasih Mas Jun atas kesempatannya. Sangat senang sekali ya kita bisa mendapat paparan dari para narasumber. Saya mau bertanya kepada semua narasumber terkait dengan KKN ini ya, terutama Pak Gatot, Putri, dan dari UM Buton. Terkait dengan bahwa saat ini perjalanan untuk edukasi COVID-19 itu kan masih panjang ya, di tengah pemerintah yang juga masih sangat belum bisa mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, kira-kira begitu. Nah, Muhammadiyah sendiri juga masih panjang terkait juga dengan penanganan COVID ini. Nah, saya kebetulan diamani di bagian media. Apakah memungkinkan dari UMJ itu ya, KKN-nya bisa ikut diberdayakan untuk magang atau KKN di bagian media MCCPP? Kemudian juga mungkin kalau yang UMY saya kira sudah keren ya, ini Mas Fajar Jun, Mas Zen, dan kawan-kawan juga sudah membantu kami di MCCPP ya. Nah, apakah mungkin yang di jauh itu ya bisa membantu kami, toh kerjanya kan tidak harus di kantor kami, tapi bisa di masing-masing rumahnya atau mungkin di mana begitu, yang penting dalam konsep kerja bersama untuk mendiseminasi informasi, berkarya, membuat konten-konten, dan yang lain terkait dengan edukasi COVID-19. Kalau saya tadi lihat beberapa, saya kira memungkinkan. Nah, mohon tanggapannya dari Putri, dari UM Buton, dan mungkin dari narasumber yang lain juga. Tapi kalau UMY saya kira udah keren lah, udah bantu kami. Ini Mas Fajar Jun ini sudah luar biasa, dan juga teman-teman Mas Yen dan yang lain. Terima kasih Mas Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Mohon teman-teman Pak Hardin sudah bisa unmute. Sudah. Monggo silakan Bapak dari UM Buton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada 4 narasumber. Yang pertama kepada Ibu Tri. Pertanyaan pertama adalah apakah laporan juga itu dilakukan secara online di tempat Ibu? Yang kedua, berapa lama sebenarnya waktu peserta KKN di tempat Ibu? Kemudian yang ketiga itu saya ingin menanyakan bahwa apakah pembekalan juga dengan sistem online? Dan dari 750.000 tadi itu, apakah per mahasiswa diberikan ya Bu? Yang 400 itu? Atau memang dihitungnya per mahasiswa atau per kelompok? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepada Bapak Pak Samsul Bahri. Yang pertama adalah apakah dari waktu yang ditentukan ini Pak tidak terlalu lama ya, yaitu 35 hari tadi, mengingat ini masa pandemi ya. Sebenarnya berapa jam
ya, yang harus dilakukan oleh peserta KKN ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Ini mungkin pertanyaan ini bisa untuk semuanya, ya, pemateri. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika yang bersangkutan itu mahasiswanya misalnya kemarin libur, ada di luar provinsi, ya, apakah mereka tidak sebaiknya melakukan KKN di tempat di mana dia berada saat ini, di provinsi tersebut? Kemudian jika menggunakan HT, apakah memang disiapkan oleh perguruan tinggi, ya, dan dibagikan kepada peserta? Kemudian untuk Pak Bahtiar, sebenarnya yang saya ingin tanyakan adalah peran Muhammadiyah dalam membangun korporasi dengan PTMA. Karena terus terang saja kami di UM Buton itu ya sangat hampir tidak ada link dengan berbagai korporasi yang ada di Indonesia. Mungkin kami merasa kesulitan lah, ya. Mungkin dari sisi alamat kalau bisa dan Muhammadiyah mengambil peran bagaimana membantu universitas-universitas yang ada di timur ini, ya, bisa juga memiliki hubungan dengan para korporasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah apakah di PP Muhammadiyah ada program pemberdayaan untuk sosialisasikan di masing-masing PTM, ya, melalui LPPM. Kemudian kepada Pak Gatot, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah apakah di tempat Bapak itu sudah menerapkan KKN Merdeka di masa COVID? Yang kemudian berikutnya, apakah pelaporan peserta diwajibkan setiap hari, Pak? Ya, itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri, nasul minallahi wa fatsun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Adin. Monggo kami persilakan dari Bu Yuni dulu dari Jakarta. Monggo silakan Ibu. Oke, baik Pak Agus Irfan dari UM Cirebon, Bapak. Kalau kami mahasiswa itu dikelompokkan, Pak, dikelompokkan berdasarkan dosen DPL. Tetapi mereka melakukan KKN-nya berdasarkan domisilinya. Tetapi programnya itu kami punya program wajib adalah peduli kepada masyarakat sekitar, ya. Jadi seperti UMJ peduli dan lain-lain itu wajib. Nah, kemudian program tambahannya adalah bisa berupa pemberdayaan IKM, kemudian mereka melakukan pembelajaran dan lain-lain secara daring, pelatihan daring, nanti misalnya mengundang DPL-nya sebagai narasumber dan lain-lain. Nah, itu adalah program mereka. Nah, pada saat awal minggu pertama, Bapak, mahasiswa itu melakukan namanya perencanaan program. Nah, di perencanaan program itu kami sudah web basis. Jadi mahasiswa itu bersama dengan dosen DPL-nya itu bisa melakukan aktivitas penyusunan program di awal. Nah, kemudian minggu kedua mereka sudah eksekusi program di lapangan. Jadi program di lapangan itu sifatnya adalah tadi berbasis domisili. Itu model pertama, Pak. Model yang kedua, kami kerjasama dengan mitra. Yang mitranya itu kami inisiasi dari LPPM atau dari UMJ. Jadi misalnya dengan DKI Jakarta, kami sudah punya mitra dengan Jackpreneur ataupun Dinas UMKM, tetapi kami minta kepada mereka mahasiswanya tidak usah datang, tetapi mahasiswanya melakukan program-program di mereka berbasis pada penugasan secara online. Jadi misalnya mereka butuh untuk membuatkan profil UMKM. Nah, mereka ngasihkan bahan-bahannya. Kemudian dari bahan-bahannya itu mahasiswa menyusun, Bapak Ibu. Jadi itu yang kami lakukan untuk dengan DKI, dan ini sudah mulai banyak
permintaan dari mitra-mitra kita. Kenapa? Bahkan DKI Jakarta sekarang mereka sudah kan mereka Pak ya, tidak mengeluarkan dana tetapi dibantu dari mahasiswa kita. Dan juga mahasiswa kita dikasih kesempatan untuk tidak hanya KKN ya, tapi semacam kayak magang. Tetapi mereka KKN di sana dengan program-program penugasan sesuai dengan mitra. Kemudian yang kedua, Pak Budi Santoso, nanti saya menghubungi Bapak untuk kemungkinan bekerja sama dengan MCPP dalam artian karena pada prinsipnya kami mempunyai nanti apakah bentuknya mesti KKN atau magang. Jadi kami memang mengembangkan platform tadi disampaikan oleh Bapak, mahasiswanya tidak perlu datang ke lokasi, tetapi mahasiswanya membantu sesuai dengan penugasan ataupun kerjasama dengan Bapak, termasuk nanti dosen pun juga mungkin bisa membantu nanti membantu Bapak terkait dengan program-program yang ada di MCPP. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut, Pak. Tentu saja kami sangat senanglah untuk hal ini karena hari ini merupakan juga implementasi daripada Kampus Merdeka. Nah, kemudian mengenai Pak Hardit, kami sudah mengembangkan web-based Pak tentang KKN ini. Semua basisnya adalah online. Jadi mahasiswa sudah kami edukasi. Jadi pada saat pembekalan, jadi total waktu KKN itu sebenarnya 2 bulan. 2 bulan, di mana bulan pertama itu dilakukan mulai dari pendaftaran sampai itu Pak pembekalan. Jadi pembekalan itu kami pakai pembekalan DPL, kemudian pakai pembekalan mahasiswa, di mana di dalam pembekalan tersebut kami sudah susunan daripada panduan itu sudah sangat lengkap. Nah, silakan Bapak nanti mampir ke website kami kkn.umc.ac.id, di mana semangat daripada UMC adalah selalu berbagi. Saya belajar dari Pak Gatot dari UMJ bahwa semakin ilmu itu dibagi semakin menebar manfaat. Jadi kami tidak tidak harus pakai password dan lain-lain, tetapi itu kami share di laman pertama, Bapak ya. Jadi, nah kemudian mengenai biaya, Bapak. Biaya itu jadi kami mahasiswa itu membayar 750. Nah, kemudian atas arahan dari rektor, kami pengelolaan itu hanya membayar 350, kemudian 400 itu dikembalikan lagi, Pak. Dikembalikannya, cara pengembaliannya adalah kepada mahasiswa. Jadi kepada mahasiswa satu persatu. Nah, kenapa harus kami kembalikan ke mahasiswa? Karena dalam satu kelompok itu mereka berdomisili di tempat yang berbeda. Nah, tetapi kami sudah kerjasama dengan DPL untuk bisa mengontrol. Jadi DPL pun juga wajib melakukan konsultasi by Zoom atau by e-learning karena UMC sudah punya e-learning.umc.ac.id ya. Jadi platform-platform itu digunakan secara maksimal baik oleh mahasiswa ataupun oleh dosen DPL. Nah, kemudian mengenai sertifikat, kami memberikan sertifikat bentuknya macam-macam, Pak. Ada sertifikat pembekalan kami kasihkan. Kemudian sertifikat workshop itu termasuk workshop daripada pembuatan manuskrip. Jadi Bapak Ibu, kami dengan biaya 350 ke kelembagaan, kami itu bisa mengembalikan ke mahasiswa itu berupa e-sertifikat. Misalnya nanti mereka gratis pada saat mereka ikut Semnaskat. Jadi nanti mohon Bapak Ibu juga silakan bergabung di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Moga-moga ini juga bisa menjadi pemersatu kita untuk silaturahim. Kemudian mengenai tadi implementasi dari setiap sertifikat, Bapak, selalu kami cantumkan apa yang mahasiswa dapatkan atau bahan-bahan apa yang tercantum. Dari di situ, nanti sebenarnya kami menyiapkan untuk yang namanya Kampus Merdeka. Di mana di dalam Kampus Merdeka kan ada nanti bagaimana mengkonversikan SKS ke dalam mata kuliah dan lain-lain.
kami cukup belajarlah dari PTMA tentang konversi ini semua. Baik, barangkali terima kasih Pak Fajar. Saya kalau ada yang kurang nanti bisa diskusi kembali. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Yuni. Monggo kepada Pak Samsul kami silakan. Terima kasih Pak Fajar. Pertama coba menanggapi dari pertanyaan Pak Agus Irfan dari UM Cirebon tadi. Yang pertama itu masalah lokasi KKA, apakah kelompok atau individu di dalam kegiatannya. Kami di UM Buton, seperti yang sampaikan tadi, kami melakukan kegiatan secara individu. Walaupun nanti dalam satu lokasi setiap mahasiswa itu ya bisa jadi dia 25 orang, ya bisa lebih, karena kita pada prinsipnya kembalikan kepada daerah asal atau domisili. Karena kita di sini biasanya itu dalam satu desa atau kampung itu bisa jadi sekitar 10 orang bahkan sampai 30 orang. Nah, di sana nanti tapi kegiatannya tetap mandiri, sendiri-sendiri, tidak per kelompok, karena kita hindari adanya perkumpulan atau pertemuan dalam jumlah banyak. Kemudian tetap kegiatan kami itu tadi sampaikan bahwa via daring, luring, ya bisa melalui kalau luring itu kan seperti yang sampaikan tadi, melalui HT, kalau memang jaringan di suatu daerah atau tempat atau kampung itu memang tidak ada. Kemudian untuk program kegiatan setiap mahasiswa kami beri kebebasan untuk memilih, ya karena kami tawarkan kemarin itu bahwa kegiatan KKA kami itu pertama itu kegiatan program kemanusiaan, yang kedua kewirausahaan. Kemanusiaan ini bisa bergabung di dalam tim gugus tugas yang ada di kelurahan atau di desa atau di kampung. Kemudian kewirausahaan ini bisa berupa pembuatan video pembelajaran atau sosialisasi masalah pandemi COVID-19, bagaimana penanggulangannya, bagaimana berinteraksi. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Pak Hardin, waktunya 35 hari. Jadi kalau biasanya memang kita kegiatannya kami di UM Buton itu lebih dari 35 hari, tapi karena kegiatan di saat pandemi ini kita sudah press 35 hari. Kenapa? Ini kalau dibilang tidak terlalu lama karena fokusnya sebenarnya kegiatannya ini di rumah. Jadi sebenarnya kegiatan KKA ini lebih banyak non-interaksi dan banyak kegiatan di rumah. Nah, di luar itu paling hanya kegiatan-kegiatan membantu relawan di dalam sosialisasi penyebaran COVID, ya bisa melalui penggabungan atau gabung di dalam gugus tugas yang ada di desa ataupun kampung. Saya kira itu dari saya Pak Irfan sementara. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, maaf Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mas Bahtiar sebelum nanti terakhir ke Pak Gadot. Monggo Mas Bahtiar. Saya tadi apa ya Mas Jun? Tentang ini Mas, kampus di daerah seperti UM Buton, bagaimana MPM bisa membantu untuk membangunkan networking dengan perusahaan misalnya atau dengan institusi-institusi lain. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Oh ya. Jadi KKN kemitraan yang kami tempatkan di daerah 3T dalam hal ini adalah kawasan timur Indonesia itu, yang di NTT, yang di Papua, yang di Kalimantan, di Dayak, itu memang awalnya inisiatif pribadi sendiri. Inisiatif pribadi dalam hal ini adalah anak-anak KKN yang kita memang berikan alternatif tempatnya. Terus didukung oleh kampus. Yang kedua adalah Lazismu. Jadi KKN ini kami mitrakan dengan Lazismu yang ada di Muhammadiyah, sehingga
program-programnya itu kami selaraskan dengan program MPM dan program Lazismu. Kami juga channelingkan dengan Basnas. Kami juga hubungkan dengan CSR perusahaan. Nah, jika saat Mas Bahtiar, audionya lost lagi. Mas Bahtiar, audionya. Cek, Mas Bahtiar. Sinyalnya itu Mas Fajar. Iya, kayaknya sinyalnya Mas Bahtiar. Kita ke Pak Gatot dulu aja sambil nunggu Mas Bahtiar. Semoga sinyalnya bisa. Mau ada KKN misalnya. Oh, ini udah ada. Pemberdayaan apa? Mas Bahtiar. Cek. Sinyalnya. Halo, halo. Iya, sinyalnya naik turun, Mas. Oke. Pertama. Halo. Nggih, kedengaran sih. Pertama itu channeling mitra dengan Lazismu. Salah satu kekuatan kita adalah dengan Lazismu ya. Itu membantu kita untuk melakukan program pemberdayaan di daerah 3T. Terus yang kedua itu dengan kekuatan jejaring amal usaha. Nah, kira-kira di mapping aja di Buton sana amal usaha apa yang bisa kita sinergikan untuk kegiatan KKN di daerah sana yang khusus itu. Terus yang ketiga dengan CSR perusahaan. Nah, nanti bisa kita petani atau bisa kita pilah mana perusahaan yang beroperasi di sana yang bisa kita mintakan kemitraannya untuk KKN pemberdayaan di sana begitu. Saya kira begitu, Mas. Dan yang ketiga itu dengan yang keempat itu dengan pemerintah daerah ya. Beberapa lokasi itu pemerintah daerah mendukung kami setelah kami memang ada hasilnya begitu. Kalau di awal mungkin belum begitu langsung tampak. Nah, tapi setelah mereka berproses akan tahu ternyata memang ada kemanfaatannya sehingga pemerintah daerah mendukung begitu. Begitu Mas Jun. Terima kasih sekali Mas Bahtiar. Oke, Mas. Lanjut ke Pak Gatot. Teman-teman Mas, aman Mas. Nanti bisa dilanjut melalui ngobrol di WA ke Mas Bahtiar untuk tidak lanjutnya Bapak Ibu semoga bisa dimanfaatkan jejaring networking kita di persyarikatan ini. Monggo kepada Pak Gatot. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi tadi kalau yang saya kira Mas Wisantoso sudah tidak perlu ya Mas untuk Pak Agus Irfan ya memang kita juga seperti sudah dijawab Mbak Yuni, saya kira sama, hampir sama ya. Karena memang kita juga kembangkan di periode ini dimulai awal September ya yang lalu itu kami pengabdian pun itu juga sudah kita arahkan untuk berbasis domisili. Nah, ketika kemudian terjadi pandemi seperti ini ya itu malah memantapkan saja. Nah, inilah saatnya bahwa kita itu bermanfaat bagi sekitar. Karena Anda bermanfaat di mana-mana, tapi di sekitarnya belum. Nah, ini mungkin kita ambil positifnya. Kalau lokasi ya memang lokasi tetap kita arahkan ya. Kecuali yang mandiri tadi yang kalau 3T itu memang mandiri, teman-teman mahasiswa itu punya pandangan lokasi kemudian dikonsultasikan ke kami. Kemudian kami mengarahkan gitu. Tapi mereka yang cari lokasi seperti yang sampaikan Pak Bahtiar tadi. Kemudian untuk kelompok, ya tetap berkelompok. Jadi sampai saat ini kita juga berkelompok. Hanya pengertian kelompok ini kan ya saat ini kelompok itu tidak harus kemudian ketemu, berkumpul. Jadi berkumpulnya ya di dalam jaringan gini juga ini berkelompok. Jadi kita ini saat ini kan juga berkelompok, ini berkelompok saat webinar ini ya. Jadi itu. Kemudian untuk program
Jadi seperti yang saya sampaikan, kita cukup sebaiknya untuk efektivitas dan efisiensi ya kita tematik saja satu ya. Seperti saat ini Muhammadiyah mengajar itu ya sekolah Muhammadiyah yang kemudian reguler yang biasanya programnya banyak itu ada 5 paling tidak program besarnya, kita cukup pilih satu program ya pemberdayaan ekonomi ini yaitu dengan pemberdayaan UMKM. Jadi agar lebih fokus dan karena kondisional ya seperti ini maka sebaiknya memang ya satu terfokus satu itu aja. Namun demikian kan untuk UMKM gitu kan tidak harus kemudian walaupun untuk pemberdayaan ekonomi berarti tidak harus hanya mahasiswa ekonomi saja ya karena UMKM ini ada UMKM pertanian ada macam-macam ya jadi sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dalam hal ini perkembangan UMKM-nya. Nah jadi itu ya KKN berbasis domisili saya kira itu sudah Mbak Yuni sudah melakukan ya, alhamdulillah ya memang itu yang bisa teman-teman banyak juga PTM sekarang ya karena kondisi seperti ini melaksanakan KKN berbasis domisili saya kira bagus. Kemudian Mas Hardin ya sampai selamat jumpa ya saya belum sempat ke Buton ya, nanti aja kalau sebenarnya kemarin ada sih karena ke Halmahera Utara ya daerah Maluku sekalian ya itu. Jadi untuk KKN Merdeka memang kita Muhammadiyah ini juga masih mengkaji lebih lanjut dan mempersiapkan baik jadi kampus merdekanya ya. Ini baru kita godok terus ya jangan sampai kalau kemudian karena kita tergesa-gesa kemudian menjadi merugikan malah. Jadi tapi prinsipnya bahwa sebenarnya kita tidak terlalu sulit ya sebenarnya bagi PTM juga bagi swasta terutama kita ini untuk melakukan yang seperti kalau disampaikan yang kampus merdeka termasuk KKN-nya juga KKN Merdeka mana bisa 6 bulan bisa itu. Nah ini perlu proses yang berlanjut tadi seperti Mbak ini sampaikan nanti kesetaraan ekuivalen dari waktu itu dengan SKS-nya karena kita sekarang seperti bisa berkolaborasi jadi mahasiswa bisa mengambil di program studi di dalam perguruan tinggi ya intra perguruan tinggi maupun juga program studi yang prodi inter perguruan tinggi. Tapi ini kan pengorganisasiannya juga tidak mudah. Ya. Jadi itu. Jadi memang kita kalau secara real kita belum melakukan KKN Merdeka. Kan sebenarnya yang paling ekstrim perbedaannya dengan KKN yang kita lakukan ini sebenarnya terutama pada waktu ya pada waktu. Jadi kalau KKN Merdeka ini kan diharapkan berkesinambungan dengan jadi pengabdian yang kemudian memiliki irisan atau malah bergabung dengan edukasi, dengan pendidikan ya. Jadi KKN ini sebenarnya kan KKN ini kan juga sudah memang pendidikan di situ kuliah. Ya itu ya pembelajaran. Jadi menurut saya tinggal nanti penyesuaian sebenarnya di waktu dan kemudian model ekuivalensinya. Ini masih kita. Kemudian apakah laporan harus tiap hari? Jadi sebenarnya tidak harus ya. Yang jelas kita secara berjenjang kita monitoring itu dengan pada DPL-nya. Nah, kemudian DPL yang memegang kendali penuh pada proses yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Jadi kalau misalkan dia tetap akan membuat presensi di dalam pendampingan. Ya, jadi hari, tapi tidak perlu kemudian disampaikan
secara tiap hari gitu, tidak perlu tiap hari dia laporkan. Nah, jadi itu DPL yang nanti akan memantau. Jadi kita di manajemen di lembaga ya tidak perlu sampai kemudian ngurusi sana, tapi kita cukup monitor DPL-nya dan monitor proses saja. Ya, itu kita lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang masih ketinggalan. Itu Mas Yun. Iya Pak Gatot, siap. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kita sudah mau asar waktu Indonesia Barat. Mungkin Indonesia satu Tengah lagi Pak. Oh siap, monggo Pak. Iya, terima kasih nih, Pak. Silakan Pak Din. Kalau biasanya kan di luar pandemi itu kan ada jam yang harus sehingga bisa diakui, yaitu 90 jam maksimal. Tapi kalau di masa pandemi ini, apakah memang harus sesuai dengan kondisi normal, Pak? Ya, itu yang saya ingin tanyakan sebenarnya. Jadi, ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi ekuivalensi itu tetap kita pegang, Mas. Jadi tetap kita pegang. Jadi, nah itu kita titipkan kepada DPL. Jadi DPL-nya yang nanti memantau, DPL-nya yang memberikan laporan. Jadi kalau misalkan ekuivalensi jumlah jam yang itu tidak artinya tidak memenuhi misalkan, ya itu DPL-nya juga dievaluasi. Jadi itu Mas Jun itu juga sebagai DPL itu, ya itu juga kita evaluasi. Ya, kita evaluasi apakah benar yang membimbing itu. Jadi prinsipnya tetap kita seperti normal, ya artinya seperti biasa lah. Hanya saat ini tuh cuman karena tidak bertemu hanya hati aja yang menyatu kan ini. Jadi gitu aja. Jadi untuk hal-hal yang lain itu tetap sama ya, tetap sama karena kita harus memenuhi itu. Oke, terima kasih. Semoga Pak Gatot bisa ke Buton ya Pak. Amin. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, terutama kepada Bapak Ibu pembicara yang sudah membersamai kita di siang hari ini sambil ngabuburit ini untuk waktu Indonesia Tengah menunggu berbuka puasa. Iya Pak. Ya ke sini. Iya, kami berharap agar diskusi kita ini ada tindak lanjutnya, kolaborasinya semakin kuat, sinerginya semakin kuat antar PTMA maupun antar majelis dengan Mas Batiar di MPM, kemudian Pak Gatot ini juga di Majelis Lingkungan Hidup, Bapak Ibu. Jadi bisa program-program berkaitan dengan lingkungan hidup bisa dihubungkan dengan Pak Gatot, kemudian dengan Mas Budi Santoso di MCCC. Jadi sebenarnya MCCC kan punya konten yang sangat banyak Bapak Ibu sekali, Bapak Ibu semuanya, kontennya sangat banyak, di webnya sudah bisa diunduh. Nah, sebenarnya mahasiswa Bapak Ibu bisa sekali untuk melakukan KKN atau magang di MCCC. Kebetulan di mahasiswa kami di UMY juga sudah mulai melakukan itu, terutama untuk skema magang. Jadi magangnya tidak harus datang ke kantornya MCCC, nanti diremote oleh Mas Budi Santoso dan Mas Zain Mufarif Muktaf dan teman-teman di MCCC, agar siar dakwah kita, terutama melalui kegiatan MCCC ini, jihad kita untuk memerangi virus yang mematikan ini semakin memberikan kemanfaatan yang luas gitu Bapak Ibu maksud kami. Jadi kami berharap diskusi kita tidak hanya berhenti di wacana tapi berlanjut ke tindakan selanjutnya. Pak Gatot ini luar biasa Bapak Ibu. UMY kemarin sudah launching podcast belum banyak yang main podcast dan sudah mulai populer podcast. Jadi mungkin setelah ini kampus Bapak Ibu juga segera menyusul untuk membuat podcast, terutama podcast berkaitan pengabdian masyarakat gitu. Saya membayangkan juga Bapak Ibu, misalnya tadi Pak Samsul cerita di Buton itu pulau-pulau, bagaimana kalau kontennya podcast UMY, UMJ, kemudian dari MPM, kemudian Majelis Lingkungan Hidup, itu dimanfaatkan, dijadikan konten siaran radio komunitas. Radio komunitas nanti kan bisa bekerja dengan Majelis Pustaka dan Informasi. Saya membayangkan mendirikan radio komunitas itu kan tidak mahal dan itu sangat ramah sekali untuk penggunaan paket data, karena tidak menggunakan paket data sama sekali, hanya butuh radio transistor. Jadi kontennya kan kita bisa saling sharing gitu Bapak Ibu semua. Itu termasuk membuat konten iklan layanan masyarakat, membuat talkshow tentang COVID-19, nanti bisa kontennya what to say-nya apa yang disampaikan bisa bekerja sama dengan
MCCC, terutama dengan Mas Budi Santoso, Mas Mufarif Muktaf, di Divisi Diseminasi Informasi MCCC PP gitu. Jadi akan semakin banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di masa depan Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kurang dalam membawakan forum di siang kali ini di COVID Talk kita edisi 30 Juli tahun 2020. Sekali lagi terima kasih sudah datang untuk di forum kita yang berbahagia ini. Semoga diskusi kita memberikan kemanfaatan bagi kita semua agar KKN dan semua kegiatan di PTMA semakin membawa kemanfaatan dan semakin inspiratif. Amin. Seperti dilakukan oleh Bu Yuni dan teman-teman di UMJ yang sudah tercatat rekor muri kemarin. Semoga kita semua bisa menapak tilasi. Kan value-nya bukan rekor murinya itu, tapi adalah memberikan tren kepada kampus-kampus lain gitu, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Budi Santoso di MCCC. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.